Selamat sore sahabat Liputan 6 Talks, kembali lagi bersama saya David Rizal di Liputan 6 Talks. Nah tadi kalau misalnya teman-teman lihat ada VT yang menampilkan orang selfie terus katanya dapat banyak duit, miliaran rupiah. Saya jadi mikir cari cuan zaman sekarang tuh mungkin gampang kali ya. Cukup selfie, banyakin foto gitu ya, terus upload, siapa tahu ada yang beli. Tapi herannya saya tuh udah sering upload di sosial media saya. Jadi sekalian promo nih ya, David_Rizal, Instagram saya ada 1717, tapi kayaknya paling banter mungkin laku-lakunya hanya untuk endorse yang ya jauh gitu angkanya kalau dibandingkan dengan sosok yang tadi sudah menampilkan selfie-selfienya dan bisa mendadak jadi miliarder hanya jualan selfie. Ya ini kita akan sapa untuk mencari tips gimana sih jadi tajir hanya menjual foto selfie, tapi bukan sembarang selfie, bukan sembarang dijual di mana tempatnya. Ini tempatnya ada khusus, namanya tuh NFT. Ini kita akan sapa langsung, pasti sahabat Liputan Talks sudah pada tahu siapa miliarder NFT, atau saya ganti bukan miliarder NFT tapi Sultan NFT. Ada Ghazali. Halo Ghazali, Sultan. Selamat sore. Ya, sore Mas David. Selamat sore. Piye kabare? Apa ya Mas? Alhamdulillah. Oke, nggak hanya Ghazali yang saya undang, ada Mas Arif di sini. Mas Arif adalah VP of Engineering Tekonomi. Halo Mas Arif, selamat sore Mas. Halo Pak David, selamat sore. Nah, kita akan ngebahas nih Mas, nanti ya, mengenai gimana sih caranya jadi miliarder dengan cara baru yang dipakai sama si Ghazali. Tapi nanti kita juga akan melihat atau bertanya gitu ya, melihat dari perspektif Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial Universitas Indonesia, tentang fenomena Ghazali di NFT ini. Selamat sore Mbak Devi. Sore Kakak David. Oke. Sore Kak Ghazali dan Kak Arif. Oke, ini kayaknya bisa kali ya kita berempat still dulu, terus di capture. Siapa tahu nanti laku miliaran rupiah juga gitu ya. Siapa tahu cuan ya. Oke, boleh deh. Di capture dulu kali ya. 3, 2, 1. Oke, habis ini kita akan jadi seperti Ghazali. Kita akan jadi miliarder. Amin. Amin. Oke, aku ke Ghazali dulu. Ghazali. Hey, ini foto selfie dibeli sampai miliaran rupiah. Kamu sempat berpikir bahwa iseng-iseng dari tahun 2017 ya, selfie-selfiean seperti ini ya? Kan emang tujuannya foto setiap hari itu nanti dari 2017 tuh sampai 2021 nanti dijadiin jadi video time lapse gitu. Jadi nanti ada perubahan setiap tahunnya, setiap harinya gitu. Tapi memang video time lapse ini mau ditampilin di OpenSea ini, atau sebelumnya mau ditampilin di mana sebenarnya kumpulan-kumpulan selfie yang mau jadi video ini? Sebelumnya saya pengen tampilin di YouTube aja sih. Oke. Tapi kesampaian ditampilin di YouTube? Iya. Kalau di YouTube dapatnya berapa? Sebanding nggak dengan pas kamu dapat di OpenSea ini? Nggak ya? Nggak sebanding dong ya. Nah ini gimana? Rasanya jadi miliarder dadakan? Ada yang berubah nggak sih atau biasa aja? Ya ini ngubah hidup saya banget sih, kayak ya sebelumnya kan cita-cita saya pengen jadi animator ya. Ya mungkin ini bisa ningkatin lagi cita-cita saya buat bikin studio animasi sendiri gitu. Waduh, kalau sampai keceplosan bahasa Jawa saya. Kalau uangnya miliaran ini pasti bisa bikin video atau studio animator. Tapi udah kesampaian bikin studionya, udah mulai dicicil-cicil gitu dari uang hasil foto selfie ini? Ini masih dirancangin sih, soalnya kan semua uangnya kan saya pasrahkan ke orang tua juga. Oke. Nah, Ghazali, aku nih penasaran sebagai orang yang awam sama NFT. Sebenarnya Ghazali taunya dari mana? Apa memang dari dulu sudah pernah tahu NFT terus kayak ada orang yang ngajakin atau ujuk-ujuk aja gitu ngelihat tren NFT? Kan sebelum tahu NFT harus kenal kripto dulu sih. Saya kenal cryptocurrency itu dari tahun 2021 dan saya tahu NFT itu dari berita-berita, kayak ada 3D artis yang ngejual 3D render setiap hari sampai 5.000 hari itu laku sampai miliaran juga sih. Oke, taunya awalnya dari situ. Iya.
Nah, tapi akhirnya iseng-iseng itu sejak kapan? 2021 kan baru kemarin dong ya? Iya, saya nguploadnya tuh awal Januari. Kayak kan saya ngelihat peluang juga. Soalnya tuh di OpenSea NFT tuh bisa dibilang nggak ada sama sekali yang ngupload foto selfie ya. Saya ngelihat peluang aja sih. Oke, ini pinter ya membaca peluang ya seorang Ghazali ini. Ini Mbak Devi, ini gimana nih melihat sosok anak muda yang iseng loh? Saya juga bingung gitu. Saya foto jempalitan, nggak dapat duit sebanyak itu. Ghazali iseng-iseng foto, terus ditampilin di OpenSea dapat. Ngeliat fenomena ini gimana, Mbak? Ya, gini, salah seorang tokoh IT dari Microsoft, misalnya Wojciech, mengatakan bahwa abad 20 ini dia menyebutnya sebagai the maker's paradise. Jadi surganya bagi produsen-produsen seperti yang dilakukan oleh Ghazali. Jadi sebenarnya apa yang diperoleh oleh Ghazali hari ini sudah diramalkan oleh banyak futuris teknologi bahwa ini masa depan yang akan dimiliki oleh Gen Z dan gen-gen berikutnya, Alpha dan sebagainya. Kenapa? Artinya di masa mereka nanti yang sebenarnya bukan lagi bicara future tapi bicara hari ini, bicara present, orang akan menjadi atau melakukan sesuatu yang dia cintai. Nah, Ghazali senangnya selfie. Ternyata selfie itu kemudian bisa menghasilkan. Beda dengan zaman saya. Saya generasi Y ya, generasi yesterday. Nah, kalau di generasi kita dipaksa mencintai sesuatu yang kita lakukan. Kalau anak-anak zaman sekarang, teknologi telah membuat apapun yang dia suka itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak akan bisa dibayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena teknologi sekarang memberikan ruang bahkan apresiasi yang sangat terukur tentang kreativitas seseorang. Terukurnya gimana? Kalau dulu nih kita misalnya buat lukisan, kita buat lukisan bagus, satu masarinnya bingung kemana. Kalau sekarang dengan sekali upload itu dunia ngelihat, itu satu. Yang kedua, dengan mudah lukisan kita kalau bagus dicuri orang. Dicuri orang, dijual, orang yang jual kaya. Kalau sekarang dengan NFT, karena dia sudah punya stempel digital yang betul-betul ketahuan siapa orang yang pertama kali memposting atau membuat, maka walaupun itu sudah diperjualbelikan, Ghazali pun nanti tetap bisa mendapat royaltinya. Dan karena semuanya apa? Di era digital ini semua telanjang. Malah kita sebagai produsen karya itu tenang betul, nggak perlu stres gitu kalau karya kita akan dimanipulasi orang, dicuri segala macam, nggak bisa. Karena yang namanya jejak digital itu sekarang betul-betul terukur, tercatat, dan itu bahkan modelnya setahu saya, koreksi saya kalau salah, ketahuan misalnya siapa yang pakai IP-nya siapa segala macam itu ketahuan, dan itu jual belinya biasanya seharusnya kekayaan hakinya, hak kekayaan intelektualnya itu akan terus diperoleh selama kemudian produk karya seni itu terus diperjualbelikan. Jadi artinya ruang digital ini banyak sekali berkahnya. Namun kalau tidak memiliki pengetahuannya bisa juga menjadi bencana. Nah itu dia, pengetahuannya tuh harus ada gitu ya. Nggak bisa sembarangan kita ikut-ikutan tren. Nah kalau misalnya ngelihat tren latah ini kan sampai akhirnya kalau saya kemarin baca-baca NFT, saya lihat juga vlog-vlog orang dan segala macam, podcast, itu kan harusnya NFT ini kan hanya untuk orang-orang yang mungkin mengupload sebuah karya gitu ya. Sebuah foto, ada juga video dan segala macam, bahkan juga ada musik. Tapi gimana Mas Arief melihat tren penjualan NFT di Indonesia ini sampai akhirnya bergeser, mungkin juga ada pengaruh dari si Ghazali, pengen orang tuh menjadi Ghazali selanjutnya gitu. Sebenarnya tidak ada salahnya orang ingin menjadi Ghazali selanjutnya, cuma emang harus kreatif. Jadi nilai poin utama kenapa Ghazali itu bisa booming itu karena dia kreatif. Seperti yang dibilang tadi sama Mas Ghazali, itu sebelumnya di dunia NFT itu belum ada sama sekali yang jualan koleksi selfie. Yang ada itu adalah proyek-proyek yang sukses sebelumnya, itu pasti proyek-proyek high profile. Seperti CryptoPunk itu kan karena dia secara teknis yang pertama kali ada. Terus bagaimana generatif art itu juga sesuatu yang terobosan yang baru gitu kan. Ada lagi Bored Ape itu yang secara visual juga jauh lebih bagus daripada CryptoPunk misalnya. Nah itu kan seolah-olah hanya didominasi oleh mereka yang sangat pintar atau punya resource yang sangat banyak gitu. Sementara NFT itu kan harusnya orang ngerasa itu punya publik gitu kan. Jadi ketika
Ghazali itu datang dengan sesederhana posting selfie-nya gitu kan, itu satu, orang mengapresiasi itu kreatif. Terus yang kedua, itu jadi inside joke banyak orang yang sudah terlibat di NFT space bahwa untuk istilahnya meledek proyek-proyek yang lain gitu kan, bahwa yang sesederhana ini aja bisa sukses gitu. Jadi memang terlepas dari dia berguna atau tidak, meme effect itu di pasar bebas emang dalam beberapa tahun terakhir itu memang lagi naik daun gitu. Ada banyak aset, ada banyak kripto yang sebenarnya kalau dilihat dia nggak punya kegunaan, tapi nilainya bisa naik terus, bisa tinggi sekali karena ada cerita yang menarik di balik itu gitu. Nah, Mas Arief, tapi kan untuk nyemplung ke NFT ini kan nggak sesederhana itu kan. Jadi mungkin banyak orang yang tadinya sebelum saya research dan melihat-lihat vlog orang, melihat-lihat podcast orang, NFT saya pikir apa ini seperti marketplace biasa kali ya yang buat jualan-jualan foto dan segala macam, atau ini seperti sosial media, tapi kan sebenarnya nggak sesederhana itu. Boleh Mas edukasi kami yang tidak mengerti NFT ini tapi dengan bahasa sesederhana mungkin, karena banyak orang yang berusaha menjelaskan tuh saya orang mudeng gitu loh Mas. Jadi revolusi NFT itu sebenarnya tentang hak milik. Bagaimana kita bisa membuktikan sebuah aset digital bahwa ini punya kita. Oke. Nah ini konsep yang perlu dipahami dulu. Kalau sebelumnya kita punya satu foto nih, kita mau pamerin di dunia maya, orang akan, lah ngapain orang saya juga bisa copy foto yang sama gitu kan. Jadi nggak ada bukti bahwa foto itu memang satu-satunya punya kita. Itu secara konsep ya. Nah, terus ada juga di mana misalnya kita beli sepatu, terus sepatunya punya kode uniknya bisa diverifikasi di server website yang punya itu sepatu. Nah, itu kan kita bisa membuktikan bahwa kita memang memiliki barang asli, tapi sangat tergantung kepada si pabrik yang masih maintain itu websitenya masih ada gitu kan. Jadi belum tentu 10 tahun lagi mereka masih ada gitu. Nah, NFT itu sesuatu yang entirely new, bahwa untuk pertama kalinya kita bisa membuktikan bahwa sebuah barang digital itu memang cuma ada satu dan itu punya siapa. Nah, jadi secara konsep NFT itu adalah teknologi. Nah, disebut sebagai non-fungible token kan, itu token yang satu sama lain tidak bisa saling ditukarkan. Betul. Kayak misalnya saya punya 2 botol air minum yang ukurannya sama persis. Nah itu fungible karena mau ngambil yang ini mau ngambil yang itu sama aja. Bisa gitu. ditukar. Tapi ya. Dua lukisan itu tidak pernah sama karena dia selalu digambar di saat yang berbeda gitu kan. Nah itu ciri khas dari NFT. Nah OpenSea itu marketplace untuk orang-orang jualan NFT. Dan NFT juga tidak, karena NFT itu sebuah teknologi, dia tidak tergantung pada gambar selfie, tapi juga bisa diatributkan kepada semua barang digital, baik itu nantinya musik, gambar, artikel, video, dan sekarang kita udah tahu bahwa dia merambah di game item dan collectible lainnya. Nah, Mas Arief, kalau ngelihat ini contohnya Ghazali, ini kan Ghazali memang jadi pionir ya, karena tadi Ghazali lihat ada peluang, tidak pernah ada orang jual di OpenSea foto selfie-nya, terus melihat peluang itu dia coba dan akhirnya beneran dapat cuan dari situ. Nah, kalau ngelihat Mas, serandom itukah OpenSea ini sampai akhirnya mungkin yang tidak diprediksi gitu ya, kalau dibandingkan dengan let's say lukisan gitu, foto selfie apa sih sebenarnya value-nya? Tapi kan akhirnya foto selfie si Ghazali ini lebih mahal mungkin, lebih banyak laku mungkin daripada lukisan-lukisan lain yang dijual di sana. Apa Mas yang jadi pertimbangan kalau dilihat kok bisa gitu Ghazali ini muncul sebagai fenomena yang bisa mendobrak selfie bisa dilaku loh dijual di OpenSea? Kalau saya lihat khusus untuk fenomena Ghazali Everyday itu murni karena meme effect. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan terkenalnya Ghazali itu nggak cuma di Indonesia, tapi sampai di luar negeri. Karena NFT itu kan memang jadi hot topik di seluruh dunia. Jadi ketika ada, saya bisa bilang terobosan dari Indonesia, itu bikin orang sadar bahwa sebenarnya nggak harus aplikasi NFT itu memang luar biasa banyak gitu loh, nggak terbatas pada itu bentuknya digital art,
Jadi setiap terobosan yang baru saya rasa akan selalu diapresiasi. Oke. Nah, Ghazali, aku pengen update nih sekarang nih. Pasti sahabat Liputan Talks juga pengen update. Foto selfie terakhir sudah laku? Atau memang sudah tidak ada lagi kamu upload terbaru? Foto terakhir emang sudah laku semua sih. Setelah 3 hari saya promote di Twitter. Oke, 3 hari promote di Twitter sudah laku. Lakunya berapa? Foto terakhir? Total foto itu ada 932 foto. 932? Ya saya ngejualnya di floor press harga rata-rata tuh sekitar 0,001 ETH, sekitar $3 atau 50 ribuan. 50 ribuan, terus dikali 932. Iku berapa jadinya? Banyak banget. Nah, ini setelah tahu laku dengan harga tinggi ini, tapi kan ada ditawar itu kan, ada yang gimana sih waktu kamu jual itu? Memang rata $3. Yang banyak sebenarnya itu Pak David, royaltinya, karena setiap kali ada orang beli terus dijual lagi, akan terus seperti Mas itu. Ghazali, kalau saya correct me if I'm wrong ya Mas Ghazali dapat 10%. Jadi semakin itu diperjualbelikan di pasar bebas sana, tiap kali ada satu transaksi terjadi, Mas Ghazali bisa dapat 10% itu. Royalti tadi. Royalti tadi. Oke, kalau dilihat dari 932 dikali $3 ya segitu, tapi royaltinya itu ya yang justru akan menambah cuan-cuan buat Ghazali gitu ya Ghazali ya? Iya begitu Mas. Nah, ada niatan nggak mau selfie-selfie lagi? Nggak berhenti sampai di 932? Atau mau cari karya lain yang mau dijual di OpenSea? Ya ini ceritanya ini mau saya lanjutin sih. Kan awal foto tuh 2017 tuh lulusan SMK. Nah ini saya mau foto lagi sampai tahun ini. Kan saya semester 7. Ya nanti jadi ada ceritanya. Jadi nanti yang terakhir foto tuh saya pakai baju toga gitu. Jadi ada cerita di balik foto itu. Ada perjalanan. Oke, ada perjalanannya 2017. Itu bener-bener everyday, literally setiap hari. Ya terkadang kan 1 tahun pertama itu masih rajin lah. Terus masih semangat tahun gitu kedua, ya? Tahun kedua tuh masih kayak sehari lupa, 2 hari lupa. Cuman masih inget lagi soalnya kan tujuannya emang buat video time lapse. Ya, Oke, boleh nggak ditunjukin ke teman-teman kalau misalnya bener-bener setiap hari selfie yang kamu ambil hari ini, yang kayak gimana? Atau belum selfie jangan-jangan nih hari ini? Ya belum. Mungkin mau saya selfie hari ini pas waktu liputan nanti. Oh gitu. Oh ya sebentar. Oh oke. Gimana coba? Jadi teman-teman, ini sahabat Liputan Talks, ini kebetulan si Ghazali belum selfie hari ini, jadi kita mau lihat selfie-nya kayak gimana nih modelnya nih. Ya sudah. Oh sudah. Ya. Tuh. Itu temanya apa gitu? Terdiam dalam apa? Temanya apa itu kok? Cuman gitu doang terus wes mari dah. Gitu. Ya nanti ada ceritanya kalau hari ini lagi liputan Talks di SCTV gitu. Waduh, oke. Nanti tulis ya. Nanti aku tak mampir-mampir. Ya karena aku masih belum terjun ke NFT, jadi aku nggak bisa beli. Tapi nanti kalau misalnya ada temanku yang main kripto yang bisa beli, tak suruh beli. Nanti biar ada Liputan Talks masuk sejarah di salah satu fotonya Ghazali. Asik. Atau mungkin gini ya Mbak Devi ya. Mungkin kita mau berempat gitu Mbak Devi ya, yang bisa dijual gitu sama Ghazali kali ya. Nitip jual ya, nebeng jualan. Jualan. Nah Mbak Devi, saya ke Mbak Devi nih. Mbak Devi, kalau untuk anak muda yang bisa membaca peluang seperti ini kan ya 1-2, rata-rata generasi sekarang itu kan generasi yang ikut-ikutan gitu. Yang menjadi pioner ya mungkin dari 1.100 orang, salah satunya si Ghazali. Ini gimana Mbak? Gini, artinya bukan berarti kemudian yang disebut sukses itu harus pecah atau meledak sampai 1,5 miliar. Banyak kok anak-anak muda yang juga udah jualan, memang mungkin sekali jualan nggak harus 1,5 miliar, tapi mereka konsisten menghasilkan karya dan menghasilkan, itu juga sudah sukses. Tapi yang perlu difahami adalah dunia ke depan itu sebenarnya sama saja dengan dunia sekarang, hanya bedanya ada tambahan satu dunia lagi yang dunia digital ini yang kemudian membuat
kalau misalnya kita merasa nggak pas nih untuk hidup berbisnis di ruang offline, sekarang ada ruang baru nih, ruang digital yang membuat kita nggak perlu geser badan kemana-mana, tapi yang paling penting pikiran kita bisa liar, seidenya seliar-liarnya, itu insya Allah akan berpotensi untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi indahnya di era sekarang ini tidak ada batasan sama sekali, karena bicara ide itu betul-betul cakrawalanya luas sekali. Nah, karena tadi kehadiran dunia digital yang paling menarik adalah kalau tadi sebagaimana saya sampaikan, kalau dulu yang namanya kita punya karya, kita kan bingung masarinnya kemana. Udah begitu menilainya seperti apa juga bingung. Setelah itu kalau udah dijual tadi kita nggak bisa dapat apa-apa lagi. Sekali dijual sama orang, lukisan kita, gambar kita udah selesai. Tapi kalau di era digital sampai insya Allah kita meninggal pun itu akan terus-menerus mengalir kalau selama benda itu diperdagangkan. Tapi tadi ada satu yang menarik yang tadi Ghazali sampaikan. Dia mengirimkan selfie yang ada ceritanya. Nah, ini nih catatannya nih. Di ruang digital, kalau tadi Mas Arief bilang ada ada dua minuman misalnya ya, 2 botol. Botol yang satu, ini sama-sama persis botolnya. Ketika botol yang satu ini misalnya adalah satu botol yang kemudian ternyata ditambahin ada captionnya, ada ceritanya bahwa ini saya peroleh ketika saya minum nih sambil saya talk show sama Ghazali. Sedangkan yang ini tidak ada ceritanya, pasti yang akan dijual, yang akan berpeluang dibeli oleh orang lain adalah botol yang berisi air putih yang sederhana ini. Kenapa? Dia tidak menjadi sederhana karena dia ada sesuatu yang menarik. Jadi di era digital harus ada 2. Satu unik, kedua menarik. Unik itu artinya langka. Belum ada kayak tadi Ghazali, dia belum ada nih orang yang foto selfie. Makanya setelah itu kalau ada yang foto selfie lagi, mohon maaf ya nggak laku lah gitu, tanda kutip ya, karena kan sudah ada yang memulai. Sudah ada Ghazali. Nggak bisa, mohon maaf, sudah selesai nih urusannya sama Ghazali, cari yang lain dong. Dan itu banyak sekali. Bahkan misalnya itu bukan sesuatu yang harus kita punya pensil nih, krayon, tapi kita bisa ceritain krayon ini adalah saya peroleh ketika ini adalah krayon yang akan saya selalu simpan karena itu adalah hari terakhir saya bertemu dengan ayah saya yang misalnya mohon maaf kemudian meninggalkan saya dari dunia ini karena meninggal dunia. Itu bisa jadi berpotensi juga dibeli, karena intinya adalah tidak cukup hanya sekedar memiliki foto, memiliki video, gambar, tapi yang paling penting juga adalah dongengnya, storytellingnya. Jadi sekarang adalah era di mana mendongeng itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Narasi atau cerita adalah segala-galanya. Nah itu dia, ada orang yang sampai akhirnya memaksakan nih, kita kembali ke Mas Arief ya, memaksakan Mas Arief pengen menjadi mungkin mengikuti jejak Ghazali gitu ya, pengen buat sebuah selfie yang pengen mengulang kesuksesan Ghazali, tapi selfie-nya ini kayak salah kaprah, karena beberapa saya lihat di OpenSea itu ada yang selfie pakai KTP, dan itu benar-benar ditunjukin. Saya nggak tahu ya di balik cerita itu apa gitu ya Mbak Devi ya, tapi kalau Mas Arief melihatnya itu gimana Mas Arief? Ini akhirnya banyak yang salah kaprah gitu menggunakan OpenSea ini. Saya rasa untuk kasus yang OpenSea selfie KTP itu emang vandalisme aja sih. Jadi emang saya juga nggak tahu itu motivasinya apa. Tapi terlepas dari itu sebenarnya banyak kok proyek-proyek yang sedang berjalan di Indonesia yang nantinya bakal launching, yang itu sudah dicanangkan sebelum fenomena Ghazali Everyday. Dan yang saya dengar memang bahwa fenomena Ghazali Everyday ini membantu untuk mengenalkan apa itu NFT ke masyarakat di Indonesia. Jadi harapannya memang proyek-proyek kreatif nantinya itu bisa sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Mas Ghazali. Dan ini memang dalam bentuk yang lain, seperti teman-teman di Bali itu ada proyek, saya dengar menggandeng gubernur juga, Bali First namanya. Terus ada juga yang rekan-rekan digital artis yang kita bisa akui bahwa belakangan ini memang agak struggling ya, jadi digital artist ya. Dan NFT itu sangat membantu memberikan harapan buat mereka gitu kan. Nah, mereka ada proyek juga generatif art. Ada lagi berkolaborasi dengan
beberapa developer dari luar Archipelago itu juga bahkan berniat ingin membuat dunianya sendiri sehubungan dengan metaverse. Jadi memang tidak terlepas, tidak terikat hanya pada selfie atau art, tapi juga potensi implementasinya cukup banyak. Dan pesan saya terhadap rekan-rekan pemirsa adalah ya seperti yang disampaikan oleh Bu Devi tadi, satu, kreatif buat sesuatu yang baru, terus pastikan ada narasinya, ada ceritanya. Nah, Mas tadi kan Mas bilang bahwa ada proyek-proyek lainnya bukan hanya gara-gara si fenomena Ghazali ini ya, untuk mengenalkan NFT ini ke masyarakat. Tapi sebenarnya kalau mau terjun ke NFT, kripto, ya seperti Ghazali ini, apa yang harus diketahui pertama kali nih? Yang harus benar-benar yang paham banget gitu. Pesan saya adalah coba pahami konsep dasarnya, yaitu kenapa blockchain itu ada dan segala hal yang berhubungan dengan blockchain. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mas Ghazali bahwa awalnya itu dia sudah tahu blockchain dulu, terus habis itu produk-produk turunannya seperti kripto, terus di luar itu juga ada lagi konsep decentralized finance, terus nah jadi sekedar tahu bahwa segala ekosistem di perblockchainan itu akan membuat kita stay ahead untuk habis itu memanfaatkan, oh saya bisa apa ini gitu. Seperti contohnya dulu ketika awal-awal kripto muncul itu kan banyak proyek-proyek yang habis itu mati gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menebak kira-kira trennya seperti apa gitu kan. Ya dari situ ketahuan bahwa ya pasti banyak proyek-proyek yang mati, tapi secara teknologi kripto bakal tetap ada. Terus akan ada orang-orang yang mentokenkan mata uang seperti USD jadi USDT, rupiah jadi IDK token. Nah, yang kita bisa prediksi dari sini adalah dengan maraknya NFT seperti yang dibikin oleh Mas Ghazali yang bentuknya itu PFP, karena itu kan digunakan sebagai profile picture ya. Yeah. Maka kedepannya lagi diprediksi akan ada sosial media di mana kita hanya bisa login, register menggunakan blockchain address. Nah, jadi dengan membayangkan potensi kedepannya bakal ada apa, karena teknologi kan bergerak terus ya Mas. Berkembang terus. Ada beberapa hal yang sudah pasti akan terjadi, cuma memang di beberapa area teknologinya belum matang, tapi bukan berarti kita nggak akan ke sana gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa jeli melihat seperti itu, maka akan muncul sultan-sultan lainnya selain Mas Ghazali. Oke, semoga nanti ya, termasuk saya pengen jadi sultan kayak Ghazali nih Mas. Cuman Mas sekarang nih Mas, untuk orang awam seperti saya nih ya, saya sampai sempat bingung, kenapa orang itu beli foto-foto selfie gitu, foto-fotonya Ghazali. Kira-kira buat apa? Kalau Mas ngelihat memang orang-orang ini pengen ikut-ikutan, gue pengen ikut-ikutan lagi tren nih, beli foto Ghazali terus beli semua, atau memang ada misi tertentu gitu buat orang yang beli foto-foto itu? Ya, ini menarik ya, karena seperti yang disampaikan tadi, memang ada meme efek di pasar bebas belakangan ini. Jadi aset-aset yang seolah-olah nggak ada fundamentalnya, tapi harganya naik. Khusus untuk NFT itu kan secara umum jumlahnya terbatas. Saya rasa itu langkah yang tepat bahwa Mas Ghazali itu nggak nampilin foto lagi untuk memastikan bahwa memang 993 itemnya itu rare. Memang cuma ada segitu sehingga ada sense of exclusivity bagi orang-orang yang memilikinya, jadi merasa tergabung dalam kelompok tertentu, tribalisme mungkin. Nah, sense of belonging itu sebagai dalam sebuah movement itu orang suka underestimate gitu kan. Sama seperti CryptoPunk itu kan proyek NFT pertama dan jumlahnya 10.000. Itu pun sekarang harganya miliaran, satunya miliaran, bukan seluruhnya miliaran, tapi satu biji itu dihargai miliaran. Karena apa? Orang yang punya CryptoPunk itu bisa dipandang sebagai salah satu OG lah, salah satu orang-orang original pertama yang ikut NFT movement. Jadi artis-artis seperti Jay-Z itu punya, dan itu membuat mereka, siapapun yang punya itu ngerasa mereka belong to the exclusive club.
Proyek lain yang sama juga besarnya itu Bored Ape Yacht Club. Jadi sesuai namanya, itu memang ada sense of exclusivity yang dimainkan di situ. Maka ini juga nanti kalau misalnya Mas Ghazali mau mencoba untuk membangun komunitas berdasarkan kesempatan yang ada sekarang, nah itu saya rasa sebuah langkah yang cerdas. Nah, gimana tuh Ghazali? Dari Mas Arief nih, dari bisa dibilang expertnya gitu sudah ngasih insight ke kamu. Kira-kira gimana? Mau mempertimbangkan untuk selfie lagi atau menjaga eksklusivitas dengan ya udah 932 ini doang? Ghazali. Ya itu sarannya bagus sih. Rencana juga saya mau bikin koleksi baru begitu. Jadi yang 900 tuh emang tetap 900. Jadi nanti saya bikin koleksi baru yang isinya tuh tahun ini gitu. Oke. Ghazali versi 2022 gitu ya? Iya. Nah, boleh dibocorin nggak? Ini kan sudah berjalan berapa hari nih? 21 hari. 21 hari selfie itu 2022 beda ceritanya dengan 2021, 2020 sampai 17. Ya, ini kan ceritanya lebih berkesan sih. Soalnya kan saya banyak bertemu orang seperti tadi Mas Didi sama Mas Arnold gitu. Ya. Oke, berarti ceritanya ini akan lebih ya. Tapi gini, Ghazali ini kan mahasiswa, koreksi ya kalau saya, mahasiswa desain grafis gitu ya? Saya Animator di Udinus. Iya. Oke. Nah, nggak pengen gitu bikin animasi atau misalnya kamu dibikin animasi terus versi 2022-nya Ghazali versi animasi gitu. Nggak pengen seperti itu atau gimana? Oh ya, ini juga saya ada planning ke depannya sih. Soal ini saya ke depannya pengen bikin yang versi 3D-nya. Keren. Cuman yang nanti yang punya foto saya sebelumnya tuh nanti dapat versi 3D-nya gratis. Jadi ada benefitnya begitu. Oke, buat sahabat Liputan 6 Talks yang sudah ngerasa beli fotonya Ghazali nanti akan dapat gratis. Iya. Kenapa nggak dijual lagi? Kenapa nggak? Ya kalau kamu mau beli lagi dong gitu. Kenapa dikasih gratis gitu? Atau sudah kaya? Karena sudah banyak duitnya. Ya nanti biar bisa dijual lagi sama mereka begitu. Oh, tetap royaltinya datangnya ke Ghazali gitu ya? Iya. Oke, itu strategi cuannya pinter banget. Nah, Mbak Devi ini punya strategi loh ternyata. Si Ghazali ini bukan hanya berhenti di upload sekarang, menikmati kesuksesan sekarang, tapi dia punya ke depannya gitu. Gimana Mbak ini melihatnya nih? Ini dia. Jadi kalau Ghazali ini, mohon maaf, itu udah seperti brand. Artinya dia udah brand sendiri, Ghazali brand gitu. Kalau sepatu kan ada yang Nike, ada Adidas. Nah ini udah versi Ghazali nih. Nah itu enaknya kalau jadi yang pertama, Anda bisa jadi brand. Tapi untuk menjadi yang kedua, ketiga, keempat juga bukan berarti nggak bisa dapat cuan. Nah tadi yang paling penting adalah pinter-pinter cari celahnya. Nah hebatnya Ghazali, saya yakin nih, walaupun mungkin Ghazali nggak ceritain, Ghazali itu bukan hanya sekedar kecelakaan menurut saya. Dia satu kuncinya pasti juga riset, dan yang paling penting apa? Istiqomah. Konsisten. Bayangin aja orang konsisten dari 2017. Ayo, banyak orang yang nggak serius gitu, pengen kaya tapi nggak serius. Nah kalau Ghazali ini serius banget. Jadi apa yang Ghazali dapat hari ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng kan menurut saya. Karena satu proses panjang yang orang dulu belum memulai, dia sudah berani memulai. Jadi hari gini bedanya generasi dulu dengan sekarang adalah kalau Anda cuma punya ngide, selesai. Karena yang paling penting hari ini adalah siapa yang duluan melakukannya. Karena kalau cuma ngide, udah ada orang yang bahkan jualan dan kaya raya. Jadi kalau punya ide tuh jangan di sini doang gitu ya? Nggak bisa, cuma ide itu murah. Semua orang juga bisa punya ide. Nah sekarang itu yang mahal adalah siapa yang bisa bikin. Dan nah makanya jadi orang jangan baper. Mungkin kayak Mas Ghazali, ada aja mungkin orang yang bilang, alah selfie doang. Pasti ada aja yang nyinyir kan, tahu sendiri dong. Tapi faktanya, biarkan orang yang nyinyir itu mah ngasih kita duit, enggak kan? Jadi lanjutkan. Betul. Yang paling penting tadi adalah konsisten. Artinya gini, kalau konsisten kan berarti kita terus memperbaiki kualitas kita. Nah sebenarnya mau dunia digital ataupun dunia offline, orang yang akan maju itu yang semua punya cuan tuh, yang sekarang jadi sultan, sebut aja Elon Musk, sebut saja segala macam nama, cuman satu kok, bukan butuh kecerdasan tapi ketekunan, konsistensi dan keberanian. Berani untuk dicela, berani untuk ditolak,
Berapa banyak orang yang harus ditolak dulu, nggak laku lukisannya, fotonya apa sih? Lihat Ghazali dari 2017, sekarang 2022, butuh 5 tahun. 5 tahun tuh ibaratnya butuh satu presiden dulu nih, memerintah baru kemudian laku. Nah, ini yang orang sering lupa. Orang selalu mencemooh, alah gini aja bisa. Ini kan kayak cerita telurnya Columbus kan. Columbus waktu menemukan benua gitu kan, orang ngeledekin, kalau nemuin benua Amerika aja mah gampang gitu kan. Nah, pas Columbus bilang bikin sayembara, oke, siapa yang bisa mendirikan telur ini, semua hadiah raja saya kasih ke kalian. Sampai 2 bulan nggak ada, ternyata caranya apa? Mendirikan telur, dia patahin bawahnya, jadi otomatis kan telurnya bisa berdiri. Ketika itu terjadi, semua nanti ngomong, ya gitu aja mah gue bisa. Faktanya nggak ada yang melakukannya. Jadi tiru Ghazali way gitu ya, yang artinya punya keberanian, punya konsistensi, itu yang penting. Nah itu dia, konsistensi udah pasti lah ya dari 2017 sampai 2022 gitu kan ya Ghazali. Nah yang menarik adalah tadi banyak orang yang nyinyir nggak sih Ghazali? Kamu pernah kayak apaan sih sama teman-teman kampus biasanya? Lah apa sih, ngapain sih foto-foto selfie? Ada yang nyinyir nggak? Kan saya sebelum ngupload di Twitter tuh saya sempat ngupload di Facebook dulu ya, itu respon yang di Facebook tuh emang bener-bener ya kurang gitu sih. Ada yang nyelkit nggak? Ada yang bener-bener yang aduh kok gini banget sih gitu nyinyirnya gitu, julidnya? Ya banyak sih, cuman kan saya nggak berhenti di upload di Facebook. Saya tuh ngupload di beberapa media kayak Reddit, bahkan sampai Twitter tuh yang terakhir sih. Oke. Saya promote dan saya agak kaget sih, ternyata di Twitter tuh komunitas NFT tuh baik-baik gitu. Oh, nggak nyinyir gitu ya kalau di situ ya komunitas NFT-nya tuh ya. Yeah. Tapi kalau kamu sekarang nih udah bisa bisa dibilang membungkam gitu ya orang-orang yang kemarin julid nyinyir gitu, entah itu temen, entah itu yang nggak dikenal. Sekarang nih lihat nih Ghazali Sultan NFT itu gimana? Kamu ada kepuasan tersendiri seperti apa, Ghazali? Ya gimana ya? Ya puas aja sih, soalnya kan ya saya nggak nyangka ternyata hasil 5 tahun saya foto selfie itu ternyata bisa membuahkan hasil gitu. Tanggapan Bapak Ibu gimana? Mungkin Bapak Ibu kan pertama ngelihat, Iki kenapa sih anakku ini kok selfie gitu? Itu gimana? Ceritain. Sebelumnya tuh saya kalau selfie tuh diam-diam, jadi orang tahu, gitu. Orang tua nggak tahu. Iya. Sembunyi-sembunyi gitu ya? Karena memang aku lihat rata-rata selfie-nya di kamar ya? Iya. Terus nunggu sepi dulu sih. Nunggu sepi. Karena memang pemalu atau gimana? Ya emang pemalu sih saya lebih tepatnya. Cuman kan saya sebelum promo di Twitter tuh saya sempat mikir-mikir 2 kali kayak ini berhasil gak ya gitu. Oh sempet ragu pertama? Ya, cuman ya laku gak masalah. Akhirnya saya langsung promote aja. Oke, gitu. Nah orang tua gimana nih? Terus ngelihat, oh ternyata kamu tuh diam-diam di kamar selfie, terus sekarang menghasilkan uang. Tanggapannya gimana? Ya orang tua juga kaget, soalnya kan orang tua belum paham soal NFT sama gitu-gitu. Tapi gimana? Kan nggak paham NFT, tapi kan paham anaknya sekarang alhamdulillah gitu sebelum lulus sudah menghasilkan uang gitu, membantu orang tua. Gimana tanggapannya? Ya orang tua bangga aja sih. Bangga ya? Terus temen-temen, aku tuh penasaran gitu. Kalau aku jadi temenmu misalnya nih ya, walah kamu selfie dari dulu bisa menghasilkan uang, sekarang tahu gitu aku juga ikutan selfie. Ada nggak yang gitu yang, wah aku tahu gitu ikutan selfie juga sama kayak kamu gitu. Ada yang gitu nggak? Ya banyak. Banyak? Iya. Oke, nah ngomongin banyak nih, kan duitnya Ghazali sekarang banyak nih. Berapa duit yang sekarang didapatkan terakhir? Update per hari ini. Ya total atau hari ini? Total deh. Total tuh 1,8. Tapi ada kemungkinan turun atau naik sih. Soalnya kan ini cryptocurrency di Ethereum masih turun. Oke. Oh, tunggu. Aku ngelihat kamu di salah satu podcast, ya sebut aja podcastnya Mas Dedi gitu ya. Kau bilang 1,3, sekarang udah 1,8 M.
Iya. Oh, ini kameramen kok saya bilang, wow, katanya dia juga kaget nih. 1,8 M kamu nggak sayang gitu kalau misalnya itu nanti turun, nggak mau diambil semua gitu sekarang? Ya ini bahkan lagi turun-turunnya masalahnya. Soalnya kan saya juga lagi nunggu momennya agak naik dulu begitu. Oke. Ya ini ya kalau semisal mau ngambil ya tarik secukupnya begitu. Tarik secukupnya. Nah, selain kemarin kamu sudah narik tuh, yang berapa kemarin pertama narik? Pertama narik tuh 0,8 ETH atau sekitar 39 jutaan. 39 juta. Ada narik lagi nggak setelah 39 juta kemarin? Nah, belum sih, soalnya kan ya ini udah cukup buat saya sama orang tua saya gitu. Ini bener-bener ya, ini itulah jangan berlebihan gitu ya, nggak euforia tiba-tiba jadi miliarder 1,8 atau 1,9 sekarang ditarik semua. Itu mungkin kalau aku udah kayak ini kesempatan ini 1,8 aku tarik semua. Nah Mas Arief kalau ngelihat nih Mas Arief untuk pelaku-pelaku NFT, ini gimana yang dilakukan sama Gazelle? Emang bener nunggu sampai angkanya bagus gitu, nilainya bagus baru ditarik semua atau memang jangan ditarik semua? Iya betul, apa namanya, kalau walaupun jujur sebenarnya kalau misalnya jadi saya Mas Gozali bakal susah tidur juga ngelihat fluktuasi harga naik turunnya gitu kan, uang segede itu gitu kan. Tapi kita lihat kan Mas Gozali punya keterangan untuk percaya bahwa dia percaya bahwa Ethereum memang harganya akan nanti balik lagi nembus ke all time high-nya gitu. Terus mungkin itu saat yang tepat buat Mas Gozali mau jual. Tapi in the meantime itu tadi udah strategi yang bagus karena sekarang ini juga dia selama hype-nya masih ada, selama itu masih diperjualbelikan, ditambah tadi mau ada airdrop NFT baru buat yang holder sekarang, itu bikin orang aktif saling jual beli. Nah selama itu masih berlangsung, Ethereum yang tadi itu bertambah terus jumlahnya. Dan ketika harga Ethereum-nya itu naik, nah dihitung dari segi rupiah makin naik pula itu. Jadi bisa aja besok itu udah 2,5 M itu bisa juga tuh. Di wawancara yang lain Mas Gozali bisa nyebut angka yang lain lagi. Nah ini nih Mas, mumpung dipertemukan nih ya di Liputan Talks, saran-saran gitu Mas buat Gazali, apakah memang harus tetap tenang, nunggu dulu, atau kayak udah pas lagi naik, lagi tinggi, tarik aja? Kalau saran saya sih yang pasti bagaimana supaya kita bisa menjaga momentum. Karena Mas Gozali ini di beberapa saya lihat dijadikan sebagai ikon NFT movement. Bahkan ada beberapa bilang bahwa in Gazali we trust gitu. Artinya tanpa Mas Gozali perlu berbuat apa-apa, serahkan NFT-nya kepada komunitas seperti banyak sekali proyek-proyek yang lain. Jadi itu jadi community driven movement. Jangan ambil kontrol terlalu banyak. Jadi lebih ke bangun komunitas, serahkan ke mereka mau ngapain. Nah biasanya mereka lebih kreatif gitu. Itu yang dilakukan banyak meme kripto yang lain kan seperti Doge sama Shiba itu kan. Habis itu purely community driven. Kalau Gazali, memang sudah itu yang dilakukan sama Gazali? Jadi serahkan semuanya ke komunitas? Atau seperti apa? Ada strategi-strategi? Ini kan kalau aku lihat di podcast sebelumnya, di acara lain, kamu ini kan anak asuhnya si Chef Arnold gitu ya? Memang sudah diatur sama Chef Arnold untuk kayak, oke hati-hati, ada strateginya? Atau seperti apa Gazali? Ya ini kayak ngikut komunitas saja sih. Kalau semisal komunitas mau bikin Discord komunitas ya saya gabung begitu. Oke. Jadi memang nggak sembarangan ya. Ketenangan kamu nih memang karena sudah tahu bahwa narik uangnya itu nggak boleh sembarangan, atau memang karena udahlah segini aja cukup? Ya nanti juga ada strategi khusus sih. Kalau semisal ETH lagi naik kan nanti dijual atau ditukar sama stablecoin. Jadi nanti harganya masih, walaupun Ethereum turun, jadi nanti saya masih punya stablecoin yang senilai rupiah tuh masih sama. Ya. Nah Mas Arief, ini kan aku mendengar istilah-istilah ETH apa segala macam. Ini kan memang sampai sekarang masih belum, apa kalau kata orang Jawa, belum mudeng gitu, belum bisa mengerti. Ini ada pelatihannya nggak sih Mas? Kalau melihat kan tahun 2002 bisa disebut menjadi tahunnya NFT dan juga Metaverse.
Ada nggak sih di luaran sana tuh mungkin Mas buka pelatihan gitu Mas? Nggak ada, tapi ada banyak resource yang bisa direkomendasikan. Ada film dokumenter tentang kripto yang berjudul Cryptopia, itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, dan baru publicly available di YouTube beberapa minggu yang lalu. Jadi ini saat yang tepat kalau misalnya bagi yang mau catching up apa yang terjadi di dunia kripto, termasuk ada decentralized finance, ada stablecoin yang disebut sebagai Mas Ghazali tadi, sampai NFT. Informasi singkatnya, nuansnya itu dijelaskan secara awam, pakai bahasa awam, dan tersedia gratis. Itu resource yang sangat bagus. Terus ada juga beberapa perusahaan yang memang bergerak di bidang analisis itu mengeluarkan tesis tahunan tentang apa yang terjadi setahun ke belakang dan setahun ke depan di banyak area seputar kripto. Itu juga recommended untuk diikuti. Atau mungkin Ghazali mau menularkan ilmu-ilmunya gitu buat para followersnya. Aku yakin nih followersnya Ghazali sekarang udah naik nih di platform sosial media lainnya, ya nggak? Iya. Sudah berapa? Yeah. Kalau aku lihat, kamu kan main Facebook, main Instagram, main? Iya. Oke, kalau Instagram aku bisa cek di sini nih. Apa Instagramnya? Aku pengen lihat sekarang followersnya Ghazali berapa nih? Instagramnya apa Ghazali? Ghazali Foto. GHO Zali Foto. Foto pakai bahasa Inggris? Iya. Iya. Ini masih muter-muter. Oke, sambil nanti nunggu ya. Oke, Ghazali Foto. Ini sudah muncul 19,1. Oke, aku menjadi 19, sekian menjadi followers barumu. Nanti di follow balik ya. Enggak, bercanda. Nah, ini aku bacakan profilnya ya. Di sini Ghazali Ghozalu, artis. This year will be very memorable for me because I can meet new people. Termasuk sama teman-teman yang di NFT community itu ya. Jadi punya komunitas baru. Tapi itu tadi pertanyaanku, apakah kamu mau menularkan ilmu-ilmu gitu buat followers-followersmu? Misalnya sekarang udah mau bikin YouTube kayak tips menjadi Ghazali gitu. Atau gimana? Ya, saran saya buat semua yang pengen terjun di dunia NFT dan pengen bikin karya di NFT ya, saran saya riset pasarnya dulu. Terus ya kalau dari sudut pandang saya ngelihat yang unik dulu. Kayak saya tuh terinspirasi dari kata Bang Panji Pragiwaksono. Gini quote-nya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lebih baik, iya. Wow. Jadi memang kamu mencari sedikit beda gitu sama yang lainnya biar menjadi lebih baik gitu ya? Iya. Oke. Nah, sebelum menutup Liputan 6 Talks nih, Mbak Devi melihat fenomena Ghazali, apa pesan Mbak Devi sebagai pengamat sosial untuk teman-teman generasi milenial sekarang, bukan generasi milenial sekarang ya, generasi Z kali ya sekarang ya, itu apa Mbak? Kalau pengen seperti Sebenarnya Ghazali. Untuk semua generasi sekarang, suka tidak suka, karena 2020 membuat kita semua menjadi mendadak digital, sudah saatnya kita mengenal dunia digital itu kayak apa sih. Tadi Ethereum segala macam itu apa sih? Itu kan sederhananya kalau di dunia nyata tuh kayak dolar, ada rupiah, ada apa gitu ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya Mas Arif, Mas Ghazali bisa bikin Ghazali College, Arif College yang akan menjelaskan gitu ya, lebih gampang orang bisa ngampus soal ini. Saya yakin ketika banyak yang kemudian merasakan pahitnya pandemi dengan tidak memiliki kesempatan bekerja secara offline, banyak kok sekarang peluangnya dunia online. Nah, tapi lagi-lagi nggak cukup cuman bermodal keinginan dan kemauan. Harus kerja keras, salah satunya dengan belajar dulu. Dan maaf, di era digital ini yang paling penting adalah juga kecepatan. Siapa yang cepat belajar, cepat jatuh juga, artinya cepat gagal nggak apa-apa. Dari situ kan kita jadi cepat tahu salahnya apa. Insya Allah malah justru paling cepat juga nanti menuai berkah di ruang digital. Oke, nah sekarang ke Mas Arif. Mas Arif, sebelum menutup perjumpaan kita di Liputan Talks, untuk calon-calon orang yang mau terjun ke NFT, mungkin siapa tahu abis ini mau terjun ke NFT, apa nih Mas pesan-pesannya Mas? Itu tetap lihat potensi pasar,
Terus yang saya nggak bisa, I can't stress enough pentingnya narasi dan cerita, bahwa ketika kita berbuat sesuatu itu harus ada efek viral yang bisa diceritakan. Karena kalau enggak, ya itu tadi, cuma jadi lebih baik itu biasa. Tapi kalau beda itu orang cenderung bakal cerita ke orang lain. Jadi terus berkreativitas saja lah. Gitu. Oke, terus berkreativitas menjadi yang beda. Ghazali, terakhir untuk teman-teman Ghazali, biar nanti bisa mengikuti jejak Ghazali gitu ya, sebagai anak muda yang punya kreativitas tadi mau menjadi beda. Apa nih pesannya nih? Ya tadi sih kayak sebelum terjun di NFT ya pelajari step-stepnya dulu seperti cryptocurrency, blockchain, begitu saran saya sih. Belajar dulu ya, jangan asal ikut tren gitu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber saya Tapi yang hati-hati sudah ya. join di sini. Yang beda bukan berarti gimana? harus bahaya ya. Nah itu Yang dia. beda bukan berarti harus bahaya. Naruh KTP atau kemudian Nggak selfie-nya di bareng singa. Nah Nggak itu hati-hati boleh. ya. Jadi beda bukan berarti bahaya. Oke, berbeda tapi harus tahu gitu koridor-koridornya ya. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mas Arif, terima kasih buat Sultan Ghazali, Sultan NFT. Ya, Semoga baik. nanti setelah ini saya dan mungkin sahabat Liputan Talks bisa tertular ini untuk menjadi lebih kreatif dan tahu membaca peluang sekarang apalagi di dunia digital. Terima kasih. Selamat sore semuanya, sehat-sehat selalu. Ghazali, Sore. jangan lupa di follow back loh ya, Sorry. jangan lupa di follow back. Ghazali, Nggak, canda. Presiden MFT Indonesia. Wah, Presiden NFT. Oke, dan untuk sahabat Liputan Talks, terima kasih sudah join bersama saya David Rizal. Sampai ketemu di perbincangan Liputan Talks lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa, selamat sore.